Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul allam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu misbahul zalam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayyam. Amma ba'd. Para hadirin hadirat jamaah majlis salawat Dalailil Khairat Riyadul Muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan taufik, hidayah serta inayahnya jualah kita pada pagi hari ini dikumpulkan Allah di tempat yang mulia, di hari yang mulia, memuji orang yang paling mulia. Mudah-mudahan kita dimasukkan Allah ke dalam golongan orang-orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adalah anugerah Allah yang terbesar kepada kita selain nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat menjadi bagian dari umat Rasulullah. Di hati kita Allah letakkan cinta kepada para kekasihnya. Allah tidak akan meletakkan cinta kepada kekasihnya di hati hamba, melainkan karena Allah cinta kepada hamba tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara hamba Allah yang dikatakan oleh para ulama dan para aulia, beliau termasuk orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Bahkan bisa dikatakan beliau termasuk orang yang dimanjakan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Salih bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Beliau wafat pada tanggal 9 Syawal. Jadi kita pagi hari ini mahauli sidin, walaupun terlambat pada tanggal wafat sidin, tapi masih bulannya. Kenapa? Sebab Habib Salih Tanggul itu dikatakan termasuk orang yang dimanjakan oleh Allah. Artinya bukan hanya sekadar disayangi, lebih dari itu dimanjakan. Di antara tanda-tanda beliau itu sangat dimanjakan oleh Allah. Dan ini perkataan dari para wali-wali yang di zaman beliau, yang sezaman dengan beliau. Beliau itu diberi Allah karamat, yaitu doa beliau itu cepat Allah kabulkan. Apabila beliau mengangkat tangan berdoa, maka doa beliau itu sangat cepat Allah kabulkan. Bahkan dikatakan lebih cepat daripada kilat menyambar. Lebih cepat dari kilat menyambar. Bila beliau berkehendak, berkeinginan, apalagi sampai berdoa, maka doa beliau itu kabulnya lebih cepat dari kilat menyambar. Pernah suatu ketika
Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini, beliau berkunjung ke salah satu sahabat beliau, yaitu Al-Imam Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, Jakarta. Kebetulan waktu itu di Jakarta sudah lawas kada turun hujan. Sudah ada mengatakan 2-3 tahun kada turun hujan. Kebetulan waktu itu Habib Saleh dari Tanggul, Jawa Timur, Sidin berkunjung ke salah seorang sahabat Sidin, seorang wali besar juga, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Ketika beliau datang ke situ, beliau melihat banyak orang berkumpul. Untuk apa? Untuk sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan. Untuk sembahyang minta hujan. Lalu ujar Habib Saleh, kada usah sembahyang istisqa, aku haji yang berdoa. Aku haji yang berdoa. Maka Habib Saleh berdoa. Nah, belum sempat beliau menurunkan tangan beliau, sesudah berdoa tadi, langit Jakarta sudah mendung hitam. Seketika itu pula hujan turun dengan derasnya membasahi kota Jakarta. Pernah dikisahkan dari Syarifah Zainab Al-Habsyi, suatu ketika datang orang buta. Datang orang buta ke Habib Saleh Tanggul. Orang buta ini minta agar disembuhkan Allah dari kebutaannya. Dari kebutaannya. Habib Saleh waktu itu Sidin hendak ke kamar kecil, buang hajat. Jadi Sidin kaina, aku hendak buang hajat dahulu nih, hendak ke kamar kecil nih. Disambau oleh si buta nih, kada bipai, wah ini juga doakan dulu. Nangaran artinya Habib Saleh orang yang sangat penyayang dengan umat Rasulullah. Beliau berdoa. Nah, ketika beliau selesai berdoa, si buta tadi dengan izin Allah bisa melihat. Bayangkan orang hendak ke kamar kecil aja berdoa kabul. Amun kita imba sembahyang tahajud sin belum imba sembahyang tahajud berdoa belum tentu kabul. Tohok berdoa imba tahajud, imba berzikir macam-macam. Orang hendak ke kamar kecil aja berdoa langsung kabulnya. Dari begitu dimanjakan Allah Sidin. Sampai-sampai ada seorang habaib betakun lawan Sidin, ya Habib Saleh, kenapa pian neng ini artinya bila berdoa kabul terus? Apa jawaban Sidin? Ujar Habib Saleh, kenapa Allah kada mengabulkan doaku? Apa gerangan Allah kada mengabulkan doaku? Apa sebab Allah kada mengabulkan doaku? Dari ujung rambut sampai ujung batis, ujar Sidin, aku kada pernah menggawi perbuatan yang membuat Allah marah kepadaku. Aku kada pernah menggawi perbuatan yang membuat Allah sarik lawan aku. Jadi Allah tuh sayang terus lawan aku. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara karamat yang besar yang Allah anugerahkan kepada Habib Saleh juga, beliau itu punya rumah yang artinya buruk lah sudah. Lalu ada orang Kak Sugi, nah hendak membekiakan rumah Sidin, maha nyari rumah Sidin, membangunakan nang harat nang megah.
Lalu jar Habib Saleh, rumahku jangan dibaiki. Karena bujur buruk tapi itu dari harta halal nang bujur-bujur halal. Dan setiap sembahyang 5 waktu jar Habib Saleh, aku selalu berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku khawatir kalau rumah ini dirubuh, diganti lawan yang baru, hartanya, duitnya itu kada halal dari harta syubhat, aku khawatir Rasulullah kada mau lagi menemui diaku. Ini karamat yang luar biasa dari Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekitar tahun 2000-an, ulun pernah pertama kali ziarah ke makam Sidin, ke Kubah Sidin di Tanggul, Jawa Timur. Pertama kali sekitar tahun 2000-an. Lalu di situ disambut oleh cucu Sidin. Nah, jadi cucu Sidin berkisah di antara karamat daripada Al-Habib Saleh. Pernah Sidin seorang nang Cina, artinya nang non muslim, Cina pada Islam, tuhuk beubat ke sana kemari, artinya mencari kesembuhan dari penyakit. Penyakit apa si Cina nih? Penyakit lumpuh. Kan orang berduit ke Singapura, kemana-mana berobat. Kada mau ambil. Mendengar daripada karamat kehebatan Habib Saleh, akhirnya si Cina ini dia berangkat ke Tanggul untuk menemui Habib Saleh. Dan ini berangkat tuh ada ala-alang, dibawanya satu tas besar nang berisi duit. Bawanya tas nang di situ berisi lawan duit, hibak lawan duit. Daripada yakinnya dengan Habib Saleh nih. Artinya nah, alahan pada napa memberi dokter toh bisa berobat ke sana kamari sudah. Ada mau ampeh juga kalau ke Singapura kemana tetap lumpuh. Jadi datang Habib Saleh mendengar cerita tentang karamat Habib Saleh, si Cina nang non muslim ini nah, dia berangkat ke Tanggul. Habib Saleh terkenal orang yang sangat penyayang dengan hamba-hamba Allah. Walaupun yang datang di non muslim, Sidin terima. Nah, begitu sampai ke rumah Habib Saleh, disambut, dilayani oleh Habib Saleh. Lalu jari Habib Saleh, artinya apa? Ini si Cen ini belum lagi artinya berkisah tentang hendak ini, hendak itu kan. Hendak minta doa, hendak minta tambahi, misalnya sekira ampih lumpuh. Ya Habib Saleh itu apa? Tas kan. Oleh Habib Saleh tas itu dibawa Sidin ke halaman rumah Sidin. Kemudian ini kada membuka ada nih. Seakan-akan Habib Saleh ini model hendak menyalukut, membakar tas nito. Kan di halaman rumah kan membakar ratik, membakar daun karing macam-macam. Nah, Habib Saleh model hendak membakar lawan tas itu. Si Cina lumpuh ini kada sadar melihat tas nang berisi duit ini nah hendak dibakar disalukut. Kada sadar inya berteriak tas ulun bib. Kada sadar inya berdiri buka menyasah lawan Habib Saleh. Melihat tas orang hendak disalukut, kada sadar berdiri buka menyasah Habib Saleh. Ini jadi orang walcuk belum lagi berdoa, belum lagi meniupi banyu, belum lagi artinya nang apalagi nama nanam bayi. Dengan ahwal kelakuan Sidin aja sudah artinya bermanfaat bagi orang nang yakin dengan kewalian Sidin. Jadi orang-orang nang percaya dengan kewalian Habib Saleh, yakin dan kewalian Habib Saleh,
percaya, yakin dan kemuliaan Habib Saleh, dia pasti akan mendapatkan karamat, keberkahan daripada Habib Saleh. Si Cina nang kada Islam tadi aja, karena dia yakin dengan Habib Saleh, dia mendapatkan karamat, manfaat daripada kepercayaannya tadi terhadap kemuliaan daripada Habib Saleh Tanggul. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara cerita karamat Habib Saleh lagi yang merupakan tanda beliau itu begitu dimanja oleh Allah. Di sekitar Ampel Kubah itu, Kubah Sunan Ampel di Surabaya itu, ada seseorang yang cinta kepada Habib Saleh, namun kada pernah berdapat Habib Saleh. Dia sekadar mendengar kisah tentang Habib Saleh, sekedar artinya mendengar cerita dari orang-orang Habib Saleh, dia cinta, dia percaya kemuliaan dari Habib Saleh Tanggul. Dan dia meletakkan gambar Habib Saleh itu di dinding rumahnya. Daripada cintanya nih, kayak kita juga kan warga Kalimantan nih, cinta lawan abah guru sekumpul, cinta dengan abah guru di Gampa, kita letakkan gambar sidin di rumah kita, di dinding rumah kita. Ini orang, dia cinta kepada Habib Saleh, dia meletakkan gambar Habib Saleh di dinding rumah. Suatu ketika si orang ini usahanya jatuh bangkrut dan dia terlilit hutang. Maka si orang ini bingung nih, kemana mencarikan duitnya untuk bayar hutang nih. Orang menagih terus. Nah, setiap kali dia memikirkan hutangnya yang banyak nih tuh, dia pandangi gambar daripada Habib Saleh. Dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan kemuliaan Habib Saleh Tanggul, tolongi ulun untuk bisa memalunasi hutang ulun. Dengan kecintaan engkau kepada Habib Saleh Tanggul, menggambarnya ada nih di dinding rumah ulun nih. Sambil maitihi lawan Habib Saleh digambar nih. Sambil maitihi gambar Habib Saleh nih. Nah, ada di dinding rumah nih. Berharap mudahan Allah, ini minta kepada Allah, bukan kepada gambar lah. Nyatakan dah, minta kepada Allah bukan kepada gambar. Amun minta kepada gambar sama orang Kristen nang bandak gambar itu. Kita kada minta kepada gambar, ini minta kepada Allah, ya Allah, dengan kecintaanmu kepada Habib Saleh Tanggul ini, nah, artinya ini bertawassul dengan cinta Allah kepada Habib Saleh Tanggul, dengan cinta ulun kepada wali engkau Habib Saleh Tanggul, tolongi ulun untuk bisa melunasi hutang ulun. Setiap kali dia memandang kepada gambar Habib Saleh Tanggul, dia minta kepada Allah, bertawassul dengan Habib Saleh Tanggul agar dia dilepaskan daripada kesusahannya. Suatu hari di Tanggul, Habib Saleh Tanggul ini kedatangan tamu dari waktu itu utusan Menteri Luar Negeri Bapak Adam Malik. Waktu itu Adam Malik sebelum jadi wakil presiden, jadi Menteri Luar Negeri. Dan itu pun karamat daripada Habib Saleh Tanggul. Sehingga Bapak Adam Malik itu sidin jadi posisi itu. Maka Adam Malik nih sidin bila apa-apa mengirim hadiah ke Habib Saleh Tanggul. Jadi ini pejabat dari Jakarta yang merupakan utusan daripada Menteri Luar Negeri Bapak Adam Malik mengirim sejumlah uang yang banyak kepada Habib Saleh Tanggul.
Lalu ujar Habib Saleh Tanggul, aku ada perlu duit bunikam pejabatai. Tapi Sidin ini aja nah Muhammad di sini. Sidin Kiau anak Sidin ngaran Muhammad. Hitungakan duit sekian jumlahnya. Nah, kemudian kirim ke alamat ini di Ampel. Kirim ke alamat ini alamatnya di Gang Ano, alamatnya Ano, nomor rumahnya Ano. Kirim dari Habib Saleh Tanggul. Maka dihitung aja oleh Muhammad anak Sidin, ngarannya Muhammad Al-Hamid, dihitung jumlahnya sekian, lalu ditulis di amplop, dibuat ke amplop, ditulis alamatnya alamatnya. Jadi Habib Saleh, ini aja aku minta itukin atarakan bila kamu beli ke Jakarta, singgah dulu di Surabaya. Ujar sini sebelum ke Bandara Juanda kan anak ke Jakarta, singgah dulu ke Ampel Surabaya, julung akan kirimanku nang ini, sagan ada di situ pecintaku di situ. Maka pejabat-pejabat nang ini sebelum buli ke Jakarta sesuai amanah daripada Habib Saleh, ujar Habib Saleh kan ini aja aku julung, sisanya bawa buli ke Jakarta. Sisanya duit tuh nang banyak bawa buli ke Jakarta. Jadi pejabat tuh sebelum buli ke Jakarta singgah dulu ke Ampel mencari alamat dan pas nih alamatnya anu, gangnya anu, nomor rumahnya anu, sagan ngaran anu si anu. Nah, begitu sampai ke situ dijulung oleh para pejabat tadi duit yang ada di amplop tadi ke orang nang di Ampel tadi. Begitu dihitung ternyata jumlah nilai duit nang di amplop itu pas dengan hutang daripada orang tadi. Pas hutang kada kurang sedikit, pas lawan jumlah hutang. Dan di situ ada amplop, tulis ada kertas di amplop tadi. Jadi Jesiden ya dari Habib Saleh nih. Dari Habib Saleh tadi. Artinya ini duit sagan membayari hutang-hutang ikam. Yang mana ikam sering berdoa kepada Allah dengan bertawassul melihat gambarku Jesiden. Nah, jadi di antara sesuatu yang bagus diandak di rumah kita itu adalah gambar Habib Saleh Tanggul. Dan guru sekumpul pun Sidin di rumah Sidin nah sekelas guru sekumpul ada memajang gambar Habib Saleh di rumah Sidin. Karena memang juga guru sekumpul sempat menemui Habib Saleh Tanggul. Ini haul yang ke-45 sudah. Haul yang ke-45. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Di antara warisan atau peninggalan Habib Saleh Tanggul yang bisa kita amalkan untuk kita ittisal dengan Sidin, saya kira roh kita tersambung lawan Sidin adalah amalan salawat yang diijazahkan Sidin, yaitu salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Itu habis sembahyang baca 3 kali, 7 kali atau 11 kali. Insya Allah bila kita membaca itu dosa-dosa kita akan diampuni, segala macam kesulitan hidup akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan penyakit-penyakit hati akan Allah bersihkan daripada hati kita. Penyakit-penyakit batin. Dan ulun dapat ijazah itu dari cucu Sidin, Al-Habib Talib dan Habib Ahmad Al-Hamid. Cucu Sidin itu langsung dari Kai Sidin, Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Jadi ulun ijazahkan salawat Habib Saleh Tanggul kepada pian-pian barataan. Sudah ada pang ulun pasan lawan panitia julun, artinya ulahakan salawat itu dengan gambar Habib Saleh Tanggul. Jadi kalau ada itu ambil aja, itu bingkai kah, andak
bila paribasanya tuh. Jadi ulun minta ulahakan itu sholawat dengan gambar Habib Saleh Tanggul ada di sholawat itu. Itu bagus untuk jadi syarat rumah. Bila sholawatnya dibaca, ibarat dibaca juga baik aja karena itu gambar Habib Saleh ini, Masya Allah. Karena Habib Saleh ini termasuk orang yang dimanjaakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita bertahan dapat berkah daripada Rasulullah SAW dan para wali-wali Allah, wabil khusus dapat berkah karamat daripada Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. InsyaAllah pada hari Ahad ini, InsyaAllah pada hari Ahad waktu zikiran kita, amun kadada perubahan, kita kedatangan tamu yang mulia Syekh Saleh bin Muhammad Al-Umari dari Baydha Yaman. Apa Al-Umari itu nama maksudnya? Beliau keturunan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan juga insyaallah sekali lagi insyaallah bila kadada perubahan jadwal Ahad kemudiannya kita kembali kedatangan tamu dari Tripoli, Lebanon, dekat Palestina situ, yaitu Sayyid Ahmad Ruhi Al-Jilani. Apa Al-Jilani itu? Keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. InsyaAllah hari Ahad waktu zikiran kita juga kita kedatangan tamu zuriat daripada Rasulullah melalui Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dari Tripoli, Lebanon, insyaallah. Fa ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu